Baik, mohon maafkan saya ulangi lagi. Pertama-tama selamat pagi semuanya dan selamat datang di Bahasa Basi Ilmiah webinar yang keempat. Perlu saya tekankan atau saya apa ya namanya? Saya beritahu PBI atau Bahasa Basi Ilmiah merupakan apa ya, program independen yang isinya ingin mengajak rekan-rekan semua ngobrol santai tentang segala hal yang berbau sains gitu. Nah, kali ini yang akan kita bawa adalah uh, judulnya ketika bumi, bulan, dan matahari saling bertaut. Bisa kita sebut atau saya sebut sebagai astronomi di tata surya kita, khususnya bulan, bumi, dan matahari kita. Uh, Pembicara kali ini adalah Ripka Nur Anissa Astuti. Beliau merupakan lulusan UGM tahun ini ya Mbak Rifka? Iya, betul. Oke, ya. Jadi masih fresh from the oven. Nah, udah siap Mbak Rifka untuk memberi materi? Suaraku udah jelas belum ya? Alhamdulillah kalau di tempat saya jelas. Soalnya lagi ada kedengeran nggak bunyi tok 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 gitu. Soalnya di belakang lagi ada yang perbaiki. Sepertinya di tempat saya tidak ada, jadi tidak ada apa namanya noise yang cukup mengganggu. Ya, gimana? Sudah siap Mbak? Siap, siap. Oke. Ntar dulu, JJ. Ya, Teman-teman kalau misalnya mau aktifin videonya boleh banget loh. Jadi biar kita nggak kayak tapi ada ini. Oke, ya, persilahkan saja. Jadi udah siap ya, sambil saya coba present ini dulu. Oh, sorry. Ambil. Belum saya mulai rupanya. Sip. Rekan-rekan udah pada nampak ininya, apa namanya, nampak slide-nya, slide presentasi. Rifka, nampak sudah? Kelihatan. Oke, sip. Siap. Ya, saya serahkan pada saudari Rifka untuk memulai. Oke. Mulai satu. Jelang siang teman-teman. Alhamdulillah ya di kesempatan kita bisa berjumpa online. Kalau misalnya suara aku kurang jelas, ngomong aja ya pakai audio. Ini pakai HP jadi mungkin agak untuk membuka chat. Jadi, kita santai aja ya teman-teman karena namanya juga basa-basi kan, basa-basi ilmiah. Kita basa-basi cuma sekarang agak lebih apa ya? Lebih ada ininya lah manfaatnya kayak gitu tentang ilmiah. Jadi kita santai aja, biasa aja kayak ngobrol-ngobrol biasa aja. Jadi aku juga bukan yang paling tahu gitu kan. Mungkin nanti teman-teman ada yang lebih tahu kayak gitu bisa bisa diluruskan atau ditambahkan kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kemarin aku kebetulan diminta untuk misi ini gitu kan tentang ketika bumi, bulan dan matahari bertaut kayak gitu. Apa sih latar belakangnya kok diisi ini gitu? Karena kemarin kalau teman-teman mengamatin gitu di tanggal 21 Juni kita itu sedang kita mengalami gerhana matahari. Cuman sebenarnya itu gerhana matahari cincin untuk beberapa tempat. Tapi kalau Indonesia kebetulan kebagiannya gerhana matahari parsial gitu. Teman-teman ada yang ngelihat nggak gerhana mataharinya? Waduh, kalau di tempat moderator di Jogja nggak kelihatan nih, nggak kebagian. Ya, kemarin kita beberapa yang kalau aku ngelihat di Instagramnya Info Astronomi gitu kan, di situ ada kayak Jawa Tengah, Jawa Timur tuh sebagian, terus Jawa Barat kayak gitu katanya mending rebahan aja soalnya nggak kelihatan dari situ gitu kan. Cuman
di Instagram Info Astronomi, teman-teman bisa lihat ya nanti di sana. Itu mereka selalu update tentang info-info astronomi kayak gitu, termasuk masalah gerhana kemarin gitu. Jadi mereka ada foto-foto gerhana mataharinya, bahkan yang cincin yang dari berbagai belahan dunia yang kena gerhana matahari cincinnya tuh ada fotonya juga kayak gitu. Itu ada, parsial juga ada kayak gitu. Nanti bisa dicek langsung aja di sana. Oke, karena judulnya ini dimulai dari bumi, bulan, dan matahari, mungkin kita perlu tahu ya teman-teman tentang itu dulu, tentang elemen-elemen itu. Jadi bumi itu apa, bulan itu apa, matahari apa gitu. Karena kalau kalau kita melihat kalau kita apa ya mendengar kata bumi, bulan, matahari gitu kan, kita mesti udah kepikiran, oh bumi ya udah tempat kita tinggal kayak gitu. Oh bulan itu yang kalau malam bercahaya, oh matahari itu kalau yang pagi ngasih sinar ke bumi kayak gitu. Tapi sebenarnya ada mungkin beberapa info yang ini bisa teman-teman tahu dan itu kayak apa ya? Bukan sesuatu yang penting banget, cuman kalau teman-teman tahu tuh kayak wah ternyata kayak gini ya kayak gitu. Misalnya nih contohnya kayak bumi, kita mulai dari bumi ya. Bumi itu kan salah satu planet yang ada di tata surya gitu. Ada yang tahu nggak kalau misalnya dari matahari bumi itu urutan planet keberapa? Ada yang tahu nggak? Dijawab aja pakai audio, nggak usah takut. Tiga, ya bener tiga. Tiga, pakai audio aja nggak apa-apa. Jadi tiga setelah apa tuh? Setelah Merkurius sama Venus kayak gitu ya teman-teman ya. Dia itu kalau teman-teman tahu gitu kan, karena letaknya nomor tiga, dia tuh kalau kalau orang-orang lain bilang itu bahwa letak bumi ini letak yang strategis karena dia nggak terlalu jauh dari matahari. It's mean dia berarti apa ya lumayan hangat, tapi dia nggak terlalu jauh juga yang kalau semakin jauh kan dia semakin dingin. Nah semakin dingin itu akan apa ya tempatnya itu akan sulit untuk manusia tinggal di sana kayak gitu. Emang udah di set kayaknya cuman bumi yang pas kayak gitu. Oke, nah bumi ini tuh teman-teman, bumi ini sering disebut sebagai planet biru. Coba teman-teman lihat di gambarnya, bisa dilihat ya kenapa disebut planet biru karena 70% dari bumi itu adalah air kayak gitu. Daratan kita tuh cuma 30%. Teman-teman pernah kebayang nggak kalau misalnya nih kutub utara kayak gitu itu mencair esnya, nanti kan daratannya bakal tambah ini ya, bakal tambah sedikit kayak gitu. Mungkin beberapa tahun lagi gitu nanti daratannya itu udah bisa dihitung jari lah, nggak sebanyak sebelumnya gitu. Karena kalau kita lihat sekarang, karena pemanasan global juga gitu ya teman-teman, uh, es di kutub utara itu udah mulai mencair kayak gitu. Jadi mulai tinggi apa sih namanya airnya itu mulai tinggi gitu loh. Jadi daratannya mulai ini juga mulai berkurang kayak gitu. Terus teman-teman, ada yang tahu nggak sih bumi ini terbentuk itu sejak berapa miliar tahun yang lalu? Ada yang tahu nggak? Nggak usah searching tapi. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oke, Ini kalau nggak tahu keterlaluan ini. Ini rumah kita ini. tinggal di ini, tinggal di bumi. Masa kita nggak tahu sih yang kita tinggalin ini tuh usianya udah berapa lama gitu kan? Ini for your information aja teman-teman. Jadi bumi itu terbentuk udah sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Nah, dia ini apa ya? Terbentuknya dulu kan banyak ya banyak teori yang mengatakan bagaimana terbentuknya lalala mungkin aku nggak akan bahas itu cuman setelah dia terbentuk itu dia nggak langsung ada manusia di atasnya gitu loh jadi kayak manusia itu bukan manusia deh kehidupan itu mulai muncul di atas permukaan bumi itu 3,5 miliar tahun yang lalu berarti sekitar 1 miliar lebih itu gak ada penghuninya gitu bumi itu jadi emang lagi dalam proses pembentukannya itu sendiri gitu. Nah kalau kita beranjak ke selanjutnya gitu di next itu ada bulan gitu teman-teman bulan ada yang tahu nggak bulan itu uh, kenapa dia ini apa kenapa dia selalu mengikuti bumi mengitari bumi ada yang tahu nggak kenapa dijawab aja pakai audio
Nggak ada yang tahu. Mengitari Saya juga gimana belum maksudnya, tahu ini Mbak? Kak. Apa? Mengikuti gimana maksudnya? Kan kayak aku jelaskan karena bulan kali ya teman-teman dulu waktu kelas 6 SD atau kelas berapa gitu itu belajar. Dulu aku ingat banget waktu kelas 6 SD belajar tentang tata surya dan itu dijelaskan tentang satelit-satelit alami dan satelit buatan. Nah, satelit buatan itu kan yang biasanya badannya itu terbentuk dari misalnya besi dan lain-lain kayak gitulah. Tapi kalau satelit alami kan kayak bulan, jadi dia terbentuk dari sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang terjadi di luar angkasa sana. Kalau teman-teman tahu, sebenarnya sejarah terbentuknya bulan ini banyak ya teorinya. Cuman kalau kemarin-kemarin aku baca itu teori yang masih diyakinin sampai sekarang dalam pembentukan bulan itu adalah waktu itu ada namanya apa ya? Ada Theia namanya. Theia itu objek angkasa yang aku juga nggak tahu sebenarnya objek angkasa ini dalam bentuk seperti apa, tapi dia namanya Theia. Kemudian Theia ini tabrakan dengan sesuatu yang bernama Gaia. Gaia ini adalah bumi purba. Bumi purba. Jadi dulu ada tabrakan kayak gitu, kemudian ada pecahan dari Theia-nya. Nah, Theia yang pecah ini kemudian dia menyatu perlahan. Dan ada teori juga yang mengatakan bahwa dulu itu katanya sebenarnya ada dua kumpulan tuh kayak dua kumpulan pecahan dari Theia, tapi sekarang dua kumpulan itu udah bersatu jadi yang namanya bulan kayak gitu teman-teman. Nah bulan ini mulai mengorbit bumi itu di sekitar 4,53 miliar tahun yang lalu. Jadi sekitar 0,01 miliar tahun yang lalu sesudah bumi terbentuk kayak gitu. Jadi kayak bumi terbentuk kemudian 0,01 miliar tahun baru si bulan itu terbentuk. Gitu. Bulan terbentuk dan semenjak bulan itu terbentuk dia udah kayak auto jadi satelitnya dari bumi kayak gitu. Jadi udah ngikutin pergerakannya bumi kayak gitu. Nah, gini teman-teman kalau misalnya teman-teman dulu pernah belajar juga ya waktu SD apa SMP ya aku lupa kan ada yang membuat bumi sama bulan itu bisa terus bersama walaupun dia menjaga jarak gitu kan. Walaupun dia menjaga jarak tapi mereka tetap saling terikat itu adalah adanya gravitasi gitu kan. Dan kalau teman-teman tahu juga gitu kan, salah satu gravitasi dari bulan itu yang bisa kita rasakan di bumi itu apa coba? Adanya pasang surut air kayak gitu, pasang surut lautan gitu. Kalau teman-teman yang tinggalnya di dekat lautan mungkin kayak di Kalimantan atau di Semarang kayak gitu gitu. Itu teman-teman akan melihat benar-benar fenomenanya. Oh, ternyata benar ya pasang surut itu terjadinya pas di saat kayak gini ada waktu-waktunya sendiri kayak gitu dan kayak ngamatin gitu langsung di alam tuh seneng banget teman-teman. Coba nanti bisa dicoba aja deh ya kalau misalnya ke pantai, misalnya pantai mana itu? Pantai yang di Gunung Kidul atau Parangtritis nanti bisa dicoba aja teman-teman untuk memperhatikan mengamatin alam sekitar gitu. Aku dulu suka kayak gitu. Terus habis itu teman-teman tahu juga nggak sih kalau bulan ini ternyata satelit terbesar kelima dalam tata surya kita kayak gitu. Jadi dia ini cukup besar ya teman-teman karena ukurannya ini kalau bisa kita bilang lebih apa ya beratnya ada yang tahu nggak beratnya bulan berapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oke. Tapi gini teman-teman, selain dia satelit terbesar kelima dalam tata surya, dia itu kalau ini kan satelit itu kan ada satelit alam sama satelit buatan ya. Kalau satelit yang alami kayak gitu, dia itu malah terbesar setata surya. Jadi emang paling besar kalau yang alami gitu kan. Kalau dalam dalam hitungan terpadat, dia itu satelit terpadat kedua setelah Io namanya Io. Io itu satelitnya Jupiter gitu. Oke. Oh iya, tadi salah satu hubungan antara bumi dan bulan itu juga selain mempengaruhi pasang surutnya yang ada di bumi, itu juga sebenarnya bulan itu digunakan sebagai patokan untuk menghitung
hari, penentuan hari gitu. Bisa di next. Terus nextnya itu matahari, teman-teman. Matahari ini kalau teman-teman tahu gitu kan, itu terdiri dari plasma panas sama medan magnet kayak gitu. Nah, dia ini bintang di tata surya kita gitu kan. Ada orang bilang gitu apa? Matahari sama bintang bukannya beda ya? Matahari mah yang itu apa? Kalau pagi hari gitu. Kalau misalnya bintang yang bersinar di malam hari kayak gitu. Sebenarnya teman-teman, bintang itu adalah nama objek alam kayak gitu. Matahari itu nama dari bintang itu gitu loh. Dan bintang yang kita lihat itu sebenarnya itu apa ya? Bintang yang nggak cuma di tata surya. Jadi itu di luar tata surya gitu loh yang kita lihat, dan itu nggak tahu ya jaraknya berapa jauh gitu, berapa jauh, sejauh apa kayak gitu, pokoknya jauh banget gitu. Dan kalau teman-teman tahu ya, diameternya dari matahari gitu kan, diameter dari matahari adalah 1.392.684 kilometer. Atau kalau misalnya kita bandingkan dengan diameter bumi, itu mungkin sekitar 109 kalinya lah diameter bumi gitu. Segitu besarnya ya teman-teman. Dan masanya gitu kan, masanya ada yang bisa memperkirakan nggak masa matahari itu sekitar berapa? Ada? Nggak ada yang lab. Matahari itu masanya itu kurang lebih 2 dikalikan dengan 10 pangkat 30 kg. Atau kalau kita bandingkan dengan masa bumi itu sekitar 330.000 dibandingkan 330.000 kalinya masa bumi gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman harus tahu juga nih bahwa ternyata masa dari matahari ini itu mewakili kurang lebih 99,86% masa dari total tata surya kita gitu. Bayang nggak sih, masa total surya kita berarti 100% ya. Masanya matahari sendiri itu udah 99,86%. Berarti yang lain tuh nggak ada apa-apanya gitu. Dia di bawah 1% gitu. Padahal kita merasa kayak bumi udah besar deh, kayaknya bumi ini masanya udah berat banget deh gitu. Oh ya teman-teman, kita ngomongin masa ya teman-teman, bukan berat gitu loh. Kalau ini sedikit intermezzo aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ditanya sama temannya, berat kamu berapa gitu. Kalau berat jawabnya berarti pakai Newton ya. Berarti dikalikan sama gravitasi gitu loh. Kalau misalnya yang tertulis itu 48, berarti kalau dikalikan kita pakai gravitasi yang 10 gitu kan, berarti kalau ditanya beratmu berapa, jawabnya 480 Newton, bukan 48 kg. Kalau 48 kg itu masanya. Itu intermezzo aja. Biar teman-teman bisa menggunakan kata-kata dengan sesuai dengan tempatnya gitu. Oke. Ini teman-teman, terus kan kalau di gambar ini nih ya, di gambar ini kan mataharinya warna oranye gitu kan, oranye kuning-kuningan kayak panas banget kayak gitu. Tapi sebenarnya ada yang tahu nggak sih warna asli dari matahari? Ada yang tahu nggak? Sebutin aja warnanya. Ada yang tahu? Kuning, Mbak. Kuning. Jadi jawaban sebenarnya tuh warna putih, teman-teman. Putih ya warnanya itu. Cuman kelihatan kuning. Kenapa kelihatan kuning? Karena kalau teman-teman tahu gitu kan, ketika cahaya matahari itu memasuki atmosfer bumi, itu ada pembauran cahaya biru di atmosfer yang itu menyebabkan ketika kita melihat itu nanti akan menjadi berwarna kuning kayak gitu. Padahal sebenarnya aslinya dia itu warnanya putih gitu ya teman-teman ya. Terus habis itu ada yang tahu nggak jarak rata-rata dari matahari ke bumi berapa? Ini lumayan sangat jauh sih jarak rata-ratanya. Rata-ratanya aja, karena kalau jarak ini ya, jarak per hari kayak gitu itu kan beda ya, tergantung. Kadang ada posisi di mana matahari itu lagi jauh banget sama bumi, ada yang dalam posisi dekat banget jadi kita ngerasa panas banget kayak gitu. Jarak rata-ratanya aja, ada yang tahu nggak? Lupa berapa? Iya benar. 1 AU. 1 Iya, SA. tapi 1 AU itu berapa? 149,6 juta kilometer ya teman-teman ya. Iya. Jadi kayak Gitu lah.
misal nih kita sekarang lagi keluar rumah, terus kita kena apa, cahaya matahari. Nah, cahaya matahari yang kena ke kita itu sebenarnya sudah dipancarkan oleh matahari di 8,19 menit yang lalu gitu loh. Jadi kayak berarti cahaya yang kita terima itu 8,19 menit yang lalu gitu. Ada yang dulu waktu kecilnya suka main ini nggak? Jadi kan kadang cahaya matahari itu terang terus tiba-tiba meredup kayak gitu, suka mainan di bawah terang dan redupnya matahari, cahaya matahari. Nah, kayak gitu mesti ini apa? Relate banget kalau sering main kayak gitu. Oke, terus habis itu gini ya teman-teman. Tadi kan kita udah membahas tentang bumi, bulan, sama matahari nih, kayak gitu kan. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa sebenarnya gitu kan ada jarak orbit tertentu antara bumi sama bulan gitu. Jadi ada jaraknya. Mereka itu biasanya terpisah. Mereka itu biasanya mereka itu terpisah sejauh berapa kilometer? Ada yang tahu nggak? Tadi aku udah nyebutin belum ya? Ada yang tahu? Bumi sama bulan terpisah berapa kilometer? Nggak ada yang tahu? Oke, nggak perlu tahu. Jadi kita cuman lupa, sama aku juga lupa. Jadi aku tadi mau nyampein juga aku lupa, terus pas diinget-inget nggak inget juga angkanya gitu kan. Oke, jadi pokoknya karena ada jarak sebenarnya antara matahari sama antar bulan sama bumi kayak gitu, yang sebenarnya bulan itu nggak terlalu besar teman-teman. Tapi ketika dia berjarak terus nanti malam itu dia kelihatan besar gitu. Itu yang yang perlu kita tahu. Dan sebenarnya bulan sama matahari itu ukurannya jauh banget, bedanya tuh jauh banget. Tapi kalau di langit kok kita ngelihatnya kayak sama gitu, karena jaraknya aja gitu loh, karena jaraknya. Jadi aku juga kurang tahu kenapa kok jaraknya bisa segitu-segitu aja gitu, tapi karena jaraknya itu jadi kelihatannya sama besar padahal sebenarnya berbeda. Nah, karena adanya jarak yang menyebabkan perbedaan besar kecilnya matahari dan bulan ketika terlihat kayak gitu teman-teman, itu kadang bisa menyebabkan yang namanya gerhana kalau misalnya mereka itu berada di satu garis linier kayak gitu. Nah, kayak kemarin contohnya pas tanggal 21 Juni itu kan gerhana matahari cincin ya, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin itu berarti bulannya itu kalau gerhana matahari itu yang di tengah itu bulan atau bumi? Ada yang tahu nggak? Kalau gerhana matahari yang di tengah bulan apa bumi? Yang di tengah bulan ya teman-teman ya. Tuh kayak gitu tuh, kayak gambar yang udah terlihat di slide-nya gitu kan. Itu kan cincin ya teman-teman. Nah, itu sebenarnya mataharinya tuh ada di sana. Jadi ini matahari nih, anggap aja ini matahari ya. Matahari. Terus ini bulan, ini bumi. Lah, karena bulannya di sini dan mataharinya lebih jauh kan, jadi dia kelihatan lebih besar, lebih bercahaya, terus dia ketutupan sama bulan yang di sini kayak gitu. Jadi dia kelihatannya cuman ujung-ujungnya gitu, jadi kayak cincin. Nah, itu teman-teman. Oke, berarti kita mulai masuk ke pembahasan tentang gerhana aja kali ya. Oke, gerhana. Sebenarnya gerhana ini bukan fenomena yang ini ya teman-teman, bukan fenomena yang aneh. Karena gerhana ini wajar terjadi dan emang setiap tahun pasti terjadi kayak gitu. Kalau aku lihat dari yang di BMKG kayak gitu, bahkan mereka memperkirakan setiap tahunnya itu selalu terjadi gerhana sekitar 5-7 kali gitu. Itu gerhana tapi gabungan ya, gerhana matahari, gerhana bulan juga kayak gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya gerhana itu apa sih? Tahu nggak gerhana itu apa? Tertutupnya matahari kayak gitu. Jadi gerhana tuh ya teman-teman ya, fenomena yang terjadi apabila sebuah benda angkasa itu bergerak dalam bayangan sebuah benda angkasa yang lain. Jadi kayak itu kena bayangannya kayak gitu. Nah, kalau gerhana matahari itu
bulan yang di tengah. Jadi posisinya bulan itu nutupin mataharinya. Nah, itu yang kalau kita dari bumi ngelihatnya kayak bulan itu nutupin mataharinya. Nah, itu gerhana matahari. Kalau misalnya gerhana bulan, itu berarti bayangan dari bumi itu nutupin bulannya. Jadi kayak sini matahari, sini bumi, sini bulan, terus cahaya matahari itu nyorot ke bumi gini, tapi dia ketutup sama buminya dan sampai ke bulannya. Nah, bulannya itu cuma dapat bayangan hitamnya, bayangan hitam buminya, itu namanya gerhana bulan kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, gerhana ini adalah fenomena umum ya. Jadi maksudnya gerhana ini bukan sesuatu yang cuma terjadi antara matahari, bumi, dan bulan gitu doang. Gitu. Jadi gerhana ini sebenarnya bisa terjadi sama planet lain dan satelit lain juga. Cuman kan kita nggak tahu ya karena kita kan melihatnya dari bumi kayak gitu. Jadi kayak Halo. Wah, sepertinya lagi sedang ada gangguan sinyal. Mohon maaf kawan-kawan. Kita tunggu sebentar ya. Halo, Saudari Rifka. Dengar? ya, Oh ya. Sepertinya barusan gangguan ya? barusan gangguan apa kamu yang live? Ah, aku tayang live. Oh, nggak Atas live nama ya? aku nih. Tidak. Ini Barif Oh, Penggung. aku yang gangguan ya Ya, Iya. soalnya. Pakai ya udah. wifi. Itu saya. Ya udah kalau gitu, monggo dilanjut aja. Saya mastiin aja. Oke. Tadi sampai mana ya kalau boleh tahu? Terakhir sih bahasan gerhana di tempat lain, nggak hanya di bumi. Oh, benar. Oke, Oke. teman. Oke, makasih. Siapa nih Varian Rizky? Manggilnya siapa? Rizky ya? Tadi aku nanya sih teman-teman, teman-teman ada yang tahu nggak macam-macam gerhana tuh ada berapa? Sebenarnya banyak banget sih. Cuman yang umum aja yang teman-teman tahu dan yang mungkin pernah teman-teman lihat kayak gitu. Bisa disebutin di chat nggak apa-apa deh. Kalau chatnya satu-satu muncul soalnya. Boleh disebutin gerhana apa aja yang pernah dilihat atau pernah kalian tahu? Gerhana matahari, oke. Ada lagi? Gerhana bulan. Iya. Jadi pada umumnya sebenarnya cuma ada dua ya, gerhana matahari sama gerhana bulan. Cuman kan ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat gerhana bulan itu jadi berapa jenis lagi. Terus gerhana matahari, gerhana bulan itu jadi berapa jenis lagi gitu. Ada yang tahu nggak? Selain gerhana matahari cincin, ada gerhana apa lagi? Gerhana bulan cincin ada nggak? Terus ya, gerhana bulan parsial, gerhana matahari parsial ada, gerhana matahari total juga ada. Sama mungkin yang kita sering salah ini teman-teman, sering salah iya, gerhana umbra. Jadi gerhana umbra ini sebenarnya maksudnya adalah gerhana total gitu loh. Gerhana total yang kalau aku tadi ini ya dapat dari bapak aku. Jadi kebetulan bapak aku guru fisika aku SMP. Tadi habis diskusi dikit gitu dan bapak aku bilang ya gerhana total itu sebenarnya adalah gerhana umbra gitu. Kalau gerhana penumbra itu dia biasanya dia tuh lebih kayak ke sebagian. Nah, itu nanti mungkin ada dibahas di gerhana bulan penumbra gitu. Itu ini sih teman-teman, gerhana bulan penumbra sama gerhana bulan parsial atau sebagian itu teman-teman atau orang-orang pada umumnya itu biasanya salah kaprah, jadi disamakan. Padahal sebenarnya itu beda. Nanti kita bahas, oke? Jadi pertama kita bahas dari gerhana bulan total dulu kali ya. Gerhana bulan total. Nah, kalau teman-teman tahu gitu kan, gerhana bulan total itu adalah ketika matahari, bumi sama bulan itu satu garis lurus, benar-benar satu garis lurus dan itu
seluruh permukaan bulan itu tertutup sama bayangan umbra dari bumi itu sendiri. Umbra itu bayangan langsungnya dari bumi. Jadi kayak ketika ini tuh matahari gitu kan, matahari memancarkan sinarnya, kemudian sini ada bumi itu menghalangi cahaya matahari dan akhirnya kan membentuk bayangan di belakangnya, yang bayangan itu yang akhirnya sampai ke bulan. Nah, bayangan itu hasil dari bayangan yang sampai ke bulan dan nutupin cahayanya bulan secara total, bukan cahayanya bulan, menutupin cahaya yang harusnya sampai ke bulan secara total. Nah, itu namanya gerhana bulan total gitu, teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu juga gitu kan, itu sebenarnya karena cahayanya matahari tadi yang ke bumi itu juga diserap sama bumi. Jadi kayak ya udah sisanya bayangan doang sampai ke bulan gitu. Nah, ini juga yang akhirnya menyebabkan bulan itu terlihat berwarna merah, teman-teman. Jadi kayak kadang kalau ini ya mitosnya orang dulu mah, wah bulannya jadi merah nih, ada buto hijau makan bulan kayak gitu. Padahal enggak, itu memang fenomena alamnya kayak gitu loh. Karena kurangnya cahaya kayak gitu. Jadi bulannya terlihat seperti dimakan sama buto hijau atau buto ya namanya. Aku nggak sih buto hijau apa buto doang gitu. Raksasa lah pokoknya orang dulu mah bilangnya. Itu ya teman-teman. Terus ada namanya gerhana bulan parsial atau sebagian. Oke. Ntar ya pertanyaannya. Terus habis itu ada gerhana bulan parsial atau sebagian gitu teman-teman. Nah ini tuh dia ketutupan bayangan tapi cuman sebagian aja. Jadi kayak kalau kita lihat gitu kan, kalau kita lihat dia mungkin kayak ke kecoel, kayak kalau kamu lihat ini ya loh roti atau cookies gitu loh, kayak udah dimakan gitu. Nah itu gerhana bulan sebagian. Nah gerhana bulan sebagian ini juga dulu banget tuh orang-orang mikir bahwa wah ini juga bulannya dimakan nih sama raksasa kayak gitu sih orang-orang dulu. Aku nggak tahu ya kenapa orang-orang dulu selalu berpikir bahwa bulan itu kalau hilang berarti dia dimakan raksasa gitu. Nggak paham juga. Nah itu sebenarnya masa-masa gerhana bulan itu sekitar deket-deket sama fase bulan baru. Jadi kayak sekitar bulan purnama kayak gitulah. Jadi nggak jauh-jauh dari itu gitu. Dan gerhana bulan ini teman-teman sebenarnya lebih sering gerhana bulan ini lebih sering terjadi daripada gerhana matahari. Tadi siapa moderatornya bisa ini nggak ditampilin slide yang pertama banget yang ada judulnya tadi. Aku pengen nunjukin umbra sama penumbra. Halo, JJ. Ya, halo. Rasanya udah terganti tempat saya. Kok tempat aku masih Aan ya? Mukanya. Kamu lihatnya yang siapa? Yang aku, yang ada video aku. Udah ada presentingnya kok. Nggak ada. Belum ya. Oh, Padahal, udah. Nah, itu kan kalau teman-teman tadi bingung, umbra tuh apa sih? Penumbra tuh apa? Umbra itu yang bayangan hitam yang di belakangnya bumi itu. Nah, itu yang biasanya menyebabkan gerhana bulan total kayak gitu. Itu kan bulannya di sebelah di belakang. Nah, itu kalau dia kena penuh itu, nah itu gerhana bulan total. Kalau misalnya gerhana bulan yang penumbra gitu, itu berarti nanti dia itu cuman kena bagian penumbranya itu aja teman-teman. Jadi kayak kena di penumbranya. Jadi kalau misalnya kita lihat mungkin bulannya kayak hilang, samar-samar, agak samar beberapa bagiannya bulan kayak gitu. Nah itu bisa dibilang kayak gitu. Itu gerhana bulan penumbra gitu. Terus habis itu sekarang kita beralih ke gerhana ya teman-teman. Gerhana matahari ini ada banyak. Kalau yang kemarin habis terjadi kan mungkin kalau di tempat yang melihat itu adalah gerhana bulan cincin. Tapi itu nggak semua tempat bisa ngelihat karena gerhana bulan
itu yang memang dia lurus ada garis imajinernya lurus antara bumi apa namanya bumi, bulan dan mataharinya lurus banget. Tapi kalau misalnya nggak lurus banget, kita cuma melihatnya sebagai jadi kayak harusnya kita ngeliat lurus nih, tapi kita ngeliatnya dari sini. Nah itu nanti jadinya kelihatannya bukan penumbra apa sebagian parsial kayak gitu. Nah mungkin kita bahas dari gerhana yang total ya teman-teman ya. Gerhana matahari total itu biasanya dia terjadinya ini sih. Dia terjadinya sekitar beberapa menit, ya nggak lama. Dan bisa jadi gitu ya kayak kayak sore kayak gitu kayak malam gitu gelap. Aku pernah ngerasain dan waktu itu aku belum terlalu ngasih sama kayak gini-gini kan sama gerhana dan lain-lain jadi cuman kayak kenapa ya kok ini siang rasanya kayak malam gitu ternyata karena gerhana kayak gitu dan gerhana matahari total emang jadi gelap banget kayak gitu. Terus habis itu teman-teman gerhana matahari total ini juga sebenarnya dia cuman dirasakan sama area kecil dari bumi doang, jadi kayak cuman beberapa tempat aja. Kenapa? Karena ini ya teman-teman mirip sama gerhana matahari cincin. Jadi itu cuman ketika dia pas garis lurus doang. Tapi apa sih yang membedakan gerhana matahari cincin sama matahari total gitu? Jadi gerhana matahari cincin itu adalah ketika bulannya itu posisinya cukup jauh dari bumi. Kan kalau semakin jauh, dia akan terlihat semakin kecil ya teman-teman. Jadi ketika dia terlihat semakin kecil dan dia lebih kecil daripada matahari, berarti dia akan menutupi matahari tapi enggak secara keseluruhan. Jadi kayak nutupin matahari tengahnya doang. Jadi kayak dia punya cincin. Nah, itu yang menyebabkan gerhana matahari cincin kayak gitu. Jadi karena posisi bulan itu lagi jauh banget dari bumi. Nah, jadi kayak dia terlihat lebih kecil daripada mataharinya. Nah, kalau misalnya gerhana matahari total itu bulan itu posisinya lagi dekat banget sama bumi dan bahkan kalau kita melihat kayak wah ternyata bulan tuh lebih besar ya daripada matahari. Jadi kayak bulannya karena dekat, dia menutupi semua cahaya matahari yang ada yang harusnya sampai ke bumi jadi ketutupan semua. Jadi pas ketika ketutupan semua itu kita menganggap bahwa oh kayaknya ini deh apa bulannya kayaknya lebih gede gitu padahal sebenarnya ini cuma masalah posisinya aja teman-teman dan ternyata posisi bulan ini sangat menentukan terjadinya gerhana matahari total atau cincin kayak gitu. Kalau misalnya gerhana matahari parsial atau sebagian gitu dia kita ngelihatnya bumi, bulan dan matahari itu nggak pas garis lurus. Jadi kayak tadi juga gerhana bulan parsial gitu loh. Jadi kita nggak ngeliat dalam garis lurus tapi miring mungkin gitu. Jadi terlihatnya sebagian aja kayak gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya yang cukup jarang kita lihat itu adalah gerhana matahari total. Kenapa? Karena ternyata ini tuh ada batas-batas waktunya gitu loh, teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya kita lihat aja nih ya, fenomena di tahun 2020 ini. Ada yang tahu nggak? 2020 ini kita akan menghadapi kita akan mengalami berapa gerhana kalau teman-teman tahu. Dari awal tahun kemarin sampai akhir tahun besok. Ada yang tahu nggak? Ada? Ditulis aja nggak apa-apa. Nggak tahu. Oke. Ada lagi mungkin yang tahu? Sebenarnya kita udah melewatin berapa ya? Tiga ini sih, 3 gerhana teman-teman kalau teman-teman mengamatin gitu. Apalagi di akunnya ini ya. Sebenarnya akun BMKG itu juga mengupdate kayak gini, cuman mungkin nggak seintens akun 8 ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, tahun ini tuh menurut aku tahun yang spesial banget, karena kita itu dapat kesempatan untuk melihat gerhana itu sebanyak 6 kali di tahun ini. Kalau teman-teman tahu di bulan Januari tanggal 11 kemarin, 11 Januari itu ada gerhana bulan
gerhana bulan penumbra. Ada gerhana bulan penumbra. Terus di bulan Juni tanggal 6 itu juga ada gerhana bulan penumbra. Terus yang baru kemarin banget itu tanggal 21 Juni itu gerhana matahari cincin. Nah, sebenarnya ada lagi yang spesial. Yang spesial itu nanti yang di akhir tahun. Tapi kita urutkan dulu ya teman-teman. Terus nanti yang keempat, gerhana keempat tahun ini itu terjadi di bulan Juli, tanggal 5. Tanggal 5 Juli itu nanti bakal ada gerhana bulan penumbra lagi. Kalau misalnya teman-teman mau ngamatin atau benar-benar pengen update info kayak gitu-gitu, teman-teman bisa follow Instagramnya Info Astronomi karena di situ biasanya mereka update terus, apalagi kalau mau ada gerhana dan lain-lain kayak gitu. Jadi info-info tentang kita bisa lihat di mana itu ada di situ. Jadi nanti bisa lihat sana ya buat update gitu. Terus gerhana yang kelima itu ada di bulan November tanggal 20. Jadi 20 November itu nanti ada gerhana bulan penumbra juga. Nah, yang spesial banget itu di akhir tahun ini. Jadi yang spesial banget di akhir tahun ini di tanggal 14 Desember itu kita akan bisa melihat, tapi aku nggak tahu ya dari Indonesia kelihatan atau enggak. Tapi di tanggal 14 Desember itu nanti akan ada fenomena gerhana bulan total. Dan itu kayak suatu kondisi yang mungkin nanti akan sulit kita temuin lagi karena kalau aku lihat updatean lagi tentang gerhana matahari total ternyata itu adalah gerhana matahari total terdekat yang bisa kita lihat karena kemungkinan akan terjadi lagi gerhana matahari total itu sekitar 600 juta tahun lagi. Dan itu kayak lama banget gak sih teman-teman, 600 juta tahun lagi gitu loh. Kita udah nggak hidup deh, bahkan anak cucu kita tuh udah nggak hidup kayaknya, udah ganti apa generasi, nggak tahu ganti generasi sampai yang keberapa gitu kan ya. Jadi kayak ini spesial banget nih teman-teman tanggal 14 Desember besok gitu. Jadi harapannya sih teman-teman mungkin bisa mungkin nanti bisa ini ya, bisa notice tanggal ini, tanggal 14 Desember. Kalaupun teman-teman nggak bisa lihat langsung, insya Allah kayak gitu kan. Nanti itu pasti ada updatean di Info Astronomi itu. Jadi mereka memang selalu update foto-foto gerhana dan lain-lain gitu dari tempat yang memang bisa melihat gerhananya. Jadi teman-teman bisa ngeliat tuh di situ fotonya jelas banget gitu. Itu kayak sesuatu yang mungkin teman-teman bisa banggakan ke generasi-generasi berikutnya, anak cucunya teman-teman mungkin kayak, ini loh dulu zamannya aku kuliah nih, aku bisa lihat gerhana. Ntar kamu nggak bisa ngeliat gerhana karena gerhana bisa terlihat lagi 600 juta tahun lagi gitu loh. Itu kayak sesuatu yang bisa kita banggakan sih teman-teman gitu. Kenapa kok setelah tahun ini kita akan nggak bisa lagi ketemu sama gerhana bahkan 600 juta tahun lagi? Karena sebenarnya teman-teman saat ini gitu loh, kita tuh sedang mengalami fenomena di mana bulan itu posisinya lagi menjauh dari bumi. Sedih ya dijauhin sama bulan gitu. Bulan ini posisinya sekarang lagi jauh banget dan kayak setiap tahunnya itu dia menjauh sekitar 3,8 cm dari bumi. Tapi yang namanya gerakan menjauh ya, walaupun cuma 3,8 gitu, tapi itu tetap berpengaruh kayak gitu teman-teman. Yang itu akan mengakibatkan bayangan dari bulan itu nanti nggak bisa nutupin matahari secara keseluruhan. Jadi nggak bisa terjadi gerhana matahari total tadi. Paling-paling nanti itu bisanya gerhana matahari cincin dan mungkin nanti gerhana matahari cincinnya itu akan semakin besar karena bulannya kan semakin jauh jadi dia semakin kecil bayangan yang dibentuk itu. Gitu teman-teman. Oke, terus udah sampai bahas tentang gerhana matahari yang terjadi di waktu-waktu ini, di waktu-waktu 2020. Nanti bisa ditandain ya teman-teman ya tadi. Kalau misalnya teman-teman belum nyatet atau belum ngeh sama tanggal-tanggal yang aku kasih tahu tadi, insya Allah di Info Astronomi juga ada, nanti bisa dicek lagi. Terus habis itu teman-teman, karena ini namanya basa-basi ilmiah ya, jadi kayak kita ngobrol ringan aja, ngobrol santai aja, nggak usah yang sampai bahas-bahas rumus-rumusnya yang berkaitan sama gerhana dan lain-lain, karena itu belibet gitu loh. Kalau kita bahas ini
yang ada bukan apa ya, tercerahkan, tapi malah pusing gitu ya kan. Jadi kita membahasnya karena basa-basi, jadi kita membahasnya santai-santai aja. Nah, terus yang ini mungkin terakhir dari aku gitu. Jadi kalau teman-teman tahu gitu kan, gerhana matahari ini kan udah terjadi udah sejak lama ya, udah sejak lama dan mungkin zaman-zaman dulu itu lebih sering gerhana matahari total karena bulan emang lagi deket banget sama bumi kayak gitu. Nah teman-teman, tapi asal teman-teman tahu gitu kan, uh, ternyata ketika dulu ilmu pengetahuan itu belum sekomprehensif sekarang kayak gitu, udah belum semaju sekarang kayak gitu. Orang-orang itu udah suka ngamatin yang namanya gerhana matahari. Cuman gini, karena orang dulu itu belum belum dapat gitu kan. Kenapa sih kok bulannya ketutupan sama ini apa? Ketutupan sama kayak ketutupan bayangan atau apa gitu. Kenapa kok mataharinya jadi meredup pas pagi atau siang kayak gitu. Orang-orang belum ngeh why-nya, belum ngeh kenapanya gitu. Tapi mereka udah suka ngelihat kejadian atau fenomena alam kayak gitu dan yang ada di pikiran mereka karena zaman dulu itu yang berkembang ini ya animisme, dinamisme dan lain-lain dan masih suka banget hal-hal yang kayak apa ya hal-hal yang kalau menurut aku itu kayak mistis sih lebih kayak mistis gitu jadi banyak berkembang di masyarakat itu tentang mitos-mitos itu sendiri. Nah mitos-mitosnya tuh kayak itu yang tercantum di slide itu yang pertama jadi kayak orang-orang dulu itu berpikir bahwa matahari atau bulan itu dimakan oleh buto atau raksasa. Jadi kayak mereka tuh berpikir ketika bulan itu menjadi gelap, matahari itu menjadi gelap itu karena ada sesuatu yang memakan kayak gitu loh. Dan karena ada sesuatu yang memakan, raksasa yang memakan katanya gitu kan. Jadi mereka itu melakukan hal-hal kegiatan yang bisa untuk menurut mereka tuh bisa untuk mengusir raksasa atau buto itu sendiri. Biasanya ada yang mungkin suka ini loh rame bunyiin sesuatu, bunyiin suara-suara bising, tahu nggak? Kayak mungkin suka ngetok-ngetok dinding, jadi biar bunyinya nyaring kayak gitu. Terus habis ada yang suka mukul-mukul kaleng gitu kan, mukul-mukul kaleng biar suaranya nyaring gitu. Harapannya apa sih teman-teman orang-orang dulu kayak gitu? Jadi ternyata aku juga baru tahu nih kalau ternyata orang dulu tuh ketika membunyikan bunyi-bunyi kayak gitu, bunyi-bunyi yang cukup mengganggu dan ini apa ya bising gitu kan. Itu ternyata maksudnya adalah untuk membuat buto atau raksasa itu nggak nyaman. Jadi kayak buat mereka nggak nyaman, buat mereka itu buat buto itu nggak nyaman dan akhirnya buto itu pergi dan mengembalikan bulan atau mataharinya. Sebenarnya kalau kita sekarang ini ya, kita sekarang mendengar cerita kayak gitu kan kayak pengen ketawa aja gitu bawaannya kayak ih kayak gak mungkin deh ya itu kan sesuatu yang dongeng banget gitu loh itu dongeng banget itu kayak pokoknya hal-hal yang gak masuk akal lah gitu. Emang gak masuk akal cuman bagi orang dulu itu adalah sesuatu yang masuk akal dan itu dipercayain bahkan sampai turun temurun teman-teman gitu loh. Sampai aku juga kayak wah ternyata zaman dulu kayak gitu loh dan ternyata hal-hal kayak gitu tuh nggak yang zaman dulu banget bahkan sampai sekarang nih kalau misalnya teman-teman di desa itu ya ada yang tinggal di desa nggak aku nggak mau ngejek cuman aku mau nanya aja ada yang tinggal di desa nggak. Mungkin Ya, kalau saya sekarang sih nggak di desa, Pak. ya, oh, mungkin Saya biasa masih di pedalaman Kalimantan, kalau Bali atau di Jember, bagian Uluhan, nggak di sana. pikiran kota juga masih ikut ini ya masih ikut kota ya maksud aku yang masih desa yang masih tradisional banget kayak gitu. Kalau teman-teman masuk ke sana gitu kemudian ketemu warganya di sana mungkin ada beberapa orang yang masih percaya hal itu gitu loh kayak ternyata kepercayaan ini benar-benar mendarah daging di orang-orang di daerah yang di desa kayak gitu loh. Terus habis itu kalau teman-teman tahu ada sebenarnya beberapa kebiasaan yang terjadi di orang-orang dan mungkin sampai sekarang masih dilakukan gitu loh. Kayak misal di India kayak gitu. Di India itu orang berpikir bahwa ketika ada gerhana matahari, semua makanan itu jadi beracun.
Semua makanan menjadi beracun. Kenapa? Karena berpikir bahwa ada radiasi negatif. Pokoknya ada sesuatu yang negatif yang dipancarkan oleh gerhana itu sehingga menyebabkan makanan-makanan mereka itu beracun. Jadi mereka puasa kalau misalnya pas gerhana kayak gitu, teman-teman. Ada yang tahu nggak itu? Ada yang pernah dengar nggak? Jadi itu hal yang ini ya, hal yang unik sih menurut aku. Dan kayak mereka puasa, jadi kan kalau gerhana itu sebenarnya gerhana paling lama tuh cuman beberapa jam ya, jadi mereka puasa selama beberapa jam, beberapa menit gitu, itu mereka nggak makan, tidak menyentuh makanan sama sekali, dan semua makanannya ditutupin biar nggak ada radiasi yang kena ke makanan mereka dan menyebabkan makanan mereka beracun. Jadi kalau di India kayak gitu. Terus ada juga kalau ini, teman-teman tahu orang Eskimo nggak? Ada yang tahu orang Eskimo? Tahu. Ya, Mbak, masih tahu, Mbak. Siapa tahu ada yang nggak tahu gitu kan. Orang Eskimo tuh ya teman-teman, kalau yang buat yang belum tahu gitu kan, orang Eskimo tuh yang ada di sana, di utara-utara gitu, di kutub sana. Nah, orang Eskimo ini gitu, kalau misalnya ada gerhana, mereka langsung membalikan sendok, membalikan sendok. Jadi kalau misalnya sendok itu kita mau ini ya, kalau mau nyuap kan berarti ngadep ke atas gitu kan. Nah, itu dia balikan sendoknya, berharap bahwa dengan membalikan itu tidak akan terjadi apa-apa kepada mereka. Terus ada juga nih apa namanya, mitos yang ini kayaknya cukup kental sih di Jawa. Jadi orang hamil itu nggak boleh keluar rumah kalau pas lagi gerhana. Bahkan aku tadi habis sharing-sharing juga sama ibu aku, jadi sekitar ibu aku tuh di Jawa Timur ya, di Sidoarjo itu sekitar tahun 1909 berapa gitu. Nah, waktu itu kebetulan ada gerhana. Dan kebetulan teman ibu aku ada yang hamil. Dan kalian tahu apa? Ternyata waktu itu bahkan di tahun 1909 berapa itu tuh orang-orang masih percaya bahwa kalau ada gerhana orang nggak boleh keluar rumah. Bahkan kalau di Jawa Timur itu, di Sidoarjo waktu itu ya, orang hamil itu harus masuk ke kolong kasur gitu loh, ke kolong kasur sambil gigit itu potongan genteng, kalau teman-teman tahu. Itu kan sesuatu yang kayak, apa banget sih ini, kayak nggak masuk akal, tapi pada faktanya emang masih ada yang percaya sampai kayak gitu loh. Bahkan saking ininya ada yang takut banget kalau misalnya nggak melakukan itu, karena mitos-mitos yang beredar bahwa ketika kalau misalnya ada gerhana mereka nggak melakukan itu, nanti anaknya itu bisa cacat lah, terus nanti bisa sumbing lah ininya dan lain-lain. Jadi mereka takut itu terjadi pada anak-anak mereka. Jadi mereka mengikuti apa yang udah terjadi, yang udah diturunkan, pemahaman yang udah diturunkan ke anak-anak, ke generasi-generasinya mereka gitu. Itu kan sesuatu yang lucu ya. Apa nih di sini ada yang nggak sih? Itemnya pantat wali. Iya ya, banyak banget ternyata. Dan ini baru tadi yang aku sampaikan itu baru di daerah Jawa Timur. Dan ibu aku sendiri bilang bahwa ketika ibu aku lagi hamil aku, waktu itu di Jawa Tengah, di Magelang, di desanya mbahku itu, ada gerhana. Waktu itu gerhana, dan orang-orang berpendapat, kalau di desa mbahku ya, orang-orang berpendapat bahwa ketika orang hamil kayak gitu, itu harusnya dia memasak namanya sego kluban. Kalau misalnya teman-teman tahu sego kluban itu apa ya? Sego kluban sama urap. Jadi urap, terus habis itu ada nasi yang ada potongannya apa sih namanya? Kelapa gitu, parutan yang parutan kelapa gitu. Nah, harus makan kayak gitu, harus masak dan makan kayak gitu. Kalau gerhana kayak gitu kan. Itu kayak nggak masuk akal, tapi itu fakta teman-teman, terjadi di sekeliling kita. Bahkan kalau kita nggak tahu, mungkin sekitar kita sekarang di desa-desa, di pelosok-pelosok itu mungkin masih percaya itu gitu loh. Nah, harapannya sih setelah tahu nih ya fakta dari gerhana kayak gimana, teman-teman bisa bantu menjelaskan ke teman-teman atau orang-orang terdekat dari kalian. Jadi biar orang-orang mulai paham bahwa oh ternyata gerhana itu karena fenomena alam kayak gini, bukan karena ada
Pluto hijau, bukan karena ada raksasa, bukan terus dia bisa menghasilkan radiasi yang membuat makanan jadi beracun kayak gitu. Itu yang harus kita salurkan dan kita sampaikan ke orang-orang di sekeliling kita. Terus sama itu apa tuh? Gerhana membuat buta. Nah, ini teman-teman, sebenarnya ini mitos yang ramai banget di masyarakat kita secara umum karena sebenarnya yang namanya kalau kita melihat matahari ya, kita melihat matahari itu mau dia gerhana atau enggak, itu kita matanya tetap akan ini sih, kornea matanya itu tetap akan rusak gitu loh. Jadi mau gerhana atau enggak, itu kornea matanya tetap akan rusak. Jadi kayak gerhana membuat buta itu sebenarnya enggak juga, karena kamu ngelihat matahari secara langsung. Ini kan sekarang lagi terang nih, kalau di tempat aku ya lagi terang. Coba teman-teman melihat tuh mataharinya secara langsung, ya tetap kornea matanya bakal rusak walaupun nggak gerhana gitu loh. Karena memang nggak seharusnya kita melihat langsung matahari kayak gitu. Makanya biasanya kalau ada gerhana gitu kan, ada gerhana itu yang perlu kita persiapkan itu adalah menggunakan teleskop atau ada kacamata khusus untuk melihat gerhana itu sendiri. Tapi ini ya teman-teman, for your information juga bahwa gerhana bulan itu aman, totally aman karena gerhana bulan itu dia kan kalau bulan bercahaya itu kan dia dari pantulan cahayanya dari matahari ya. Jadi dia kita nggak melihat langsung, cuman kita melihat pantulan cahaya. Jadi kalau kita melihat gerhana bulan itu aman insya Allah. Tapi kalau gerhana bulan matahari itu yang harus perlu bantuan teleskop ataupun kacamata. Terus habis itu mitos selanjutnya itu ada benda langit jadi lebih terang. Sebenarnya ini mitos yang benar sih, tapi benarnya itu bukan berarti kayak pas gerhana berarti yang lain itu jadi lebih kalau istilah di superhero mungkin jadi lebih kuat atau lebih strong atau lebih apa gitu. Enggak juga, karena sebenarnya selama ini gitu kalau misalnya nggak gerhana, kita itu terlalu banyak teralihkan sama cahaya yang lebih terang. Jadi kayak cahaya matahari, kemudian cahaya matahari yang dipantulkan sama bulan itu terlihat terang sekali dan kayak yang lainnya tuh nggak terang karena itu udah terang banget, itu udah paling terang dan kita otomatis untuk melihat sesuatu yang lebih terang. Tapi ketika itu tertutup atau ketika itu menjadi gelap, maka cahaya-cahaya yang lain itu mulai terlihat dan sebenarnya terlihatnya itu udah bisa sejak sebelum ini ya teman-teman. Terlihatnya itu bahkan ketika tidak terjadi gerhana, cuman mungkin nggak pernah ternotis sama kita karena kita udah terbiasa untuk melihat yang lebih terang. Kemudian yang terakhir itu ada suhu permukaan bumi merosot. Sebenarnya nggak merosot-merosot banget sih ini. Nah, mitosnya ini kan dia membahas katanya suhu permukaan buminya merosot gitu. Nggak merosot-merosot juga, soalnya kalau kita amatin sebenarnya terjadinya gerhana itu kan pada akhirnya cahaya matahari yang sampai ke bumi itu yang biasanya kita lihat itu jadi nggak terlihat, yang biasanya bisa menghangatkan itu jadi nggak bisa menghangatkan. Jadi memang suhunya akan turun, cuman nggak sampai yang benar-benar merosot sampai tiba-tiba jadi minus berapa gitu, enggak lah, nggak sampai kayak gitu. Karena gerhana ini pun terjadinya nggak berhari-hari, gerhana ini kan terjadinya cuman beberapa menit atau beberapa jam kayak gitu. Buat contoh kasusnya, jadi selama gerhana matahari total di 9 Desember tahun 1834, dulu itu suhu permukaan bumi itu turun sampai 28 derajat. Tapi itu nggak lama teman-teman, jadi kayak cuma beberapa saat kemudian ketika mataharinya udah kembali, ya udah suhunya normal kembali kayak gitu. Oke, di next. Bisa di next nggak? JJ? Oke. Udah sekian dari aku teman-teman. Maaf ya kalau misalnya aku tuh kalau ngomong nggak bisa dipotong gitu. Ngomongnya terlalu banyak, terlalu bersemangat. Tapi mungkin habis ini kita bisa lebih kayak diskusi aja ya teman-teman. Monggo saya kembalikan ke moderator.
Oke, baik. Ya, itu penjelasannya sangat menarik ya, Mbak Rizka. Kalau sekarang kita sih sebenarnya masuk ke sesi pertanyaan. Kira-kira di sini ada yang mau coba bertanya lebih dulu? Atau kalau misalnya ada yang pengen bertanya, boleh lewat chat, boleh juga lewat audio. Kalau yang lewat audio, silahkan dikabari aja lewat chat. Tapi mungkin aku mau coba buka dari pertanyaan aku nih mau nanya nih Mbak Rifka. Eh, kan penasaran nih. Tadi sebenarnya juga kayaknya ada Mas Rido Nurrohim ya. Dia juga pertanyaannya kayaknya mirip dengan apa yang mau aku tanya gitu. Jadi kan kita tahu ya gerhana bulan gitu kan. Nah, di gerhana bulan tuh kalau bulan belum di fase totalnya, belum gerhana bulan total, biasanya kan dia sebenarnya masih kelihatan gelap kan tuh potongan-potongannya, irisan-irisannya dia masih mulai menggelap, menggelap, menggelap. Nah, cuman ya uniknya atau biasanya kalau aku sebutnya anehnya, kalau dia saat warnanya udah total atau saat sudah fasenya gerhana bulan total, kenapa dia tiba-tiba warnanya biasanya jadi merah? Kenapa nggak ngitam atau menghitam seperti seharusnya terkena umbra-penumbra itu? Terkena bayangan bumi seperti itu. Kenapa dia berwarna merah? Nah, itu. Mungkin itu dulu Mbak Rifka, boleh dijawab. Ya, mungkin kita berpikiran bahwa kayaknya kalau cuma ketutupan bayangan bumi harusnya nggak merah, harusnya cuma hitam gitu kan. Tapi sebenarnya teman-teman yang perlu kita tahu bahwa prosesnya itu nggak cuman dia ketutupan aja sama bayangan dari bumi. Jadi ketika ini ya teman-teman, ketika posisinya kan di sini matahari, di sini bumi, di sini bulan. Nah, ketika gerhana bulan itu sendiri kan gerhana bulan total ya. Gerhana bulan total itu kan bayangan dari bumi atau umbranya yang bayangan hitam pekat itu menutupi si ini, si apa namanya? Si bulan kayak gitu kan. Nah, tapi ada satu proses lagi yang harus kita tahu kalau ternyata ini nggak cuma sekedar bumi ini nggak cuma sekedar menutupin cahaya yang ada di ini apa yang harusnya terpancar ke bulan, tapi dia itu juga menyerap. Jadi kayak bumi itu menyerap cahayanya dan ketika sinar matahari itu sampai di bumi dan dia melewatin atmosfer bumi kayak gitu. Itu ternyata atmosfer bumi itu secara nggak langsung itu udah menyaring. Jadi menyaring sebagian besar cahaya birunya. Sebagian besar cahaya birunya dari ini mataharinya, dari sinar mataharinya itu disaring dan akhirnya yang sampai ke bulan itu adalah cahaya yang warnanya oranye kemerah-merahan. Nah, itulah yang menyebabkan gerhana matahari total itu terlihat berwarna merah, bukan berwarna hitam pekat kayak gitu. Udah. Jadi itu ini ya, apa? Karena proses di ininya, di atmosfer buminya gitu. Ada proses yang mungkin sering luput sama kita, apa ya? Mungkin sering luput dari yang kita perhatikan gitu. Udah. Oke, ya, oke, cukup jelas. Berarti itu sebenarnya efek dari atmosfer buminya ya, Mbak? Ya, betul. Oke, ya, sip. Ini rekan-rekan nggak ada yang mau nanya atau apa gitu? Boleh Ada. dipersilakan sekali. Oh ya, ini ada dari varian Rizky A. Mau nanya lewat chat apa audio Varian loh? dulu deh. Ya, ya. Oh, Amirul juga mau nanya? Nanyanya nggak usah susah-susah ya, kan kita lagi diskusi basa-basi nih. Kecuali Oh kalau ya nanya-nanya. sudah. Oh ya udah, ini varian Rizky A pengen audio, ya silahkan kepada varian Rizky A. Ya, terima kasih Mas. Saya mau nanya Ya, lanjutan yang tadi Mbak mungkin. Mungkin nggak kalau misalkan kan tadi karena pengaruh penyerapan atmosfer bumi yang tadinya biru, mungkin nggak kalau misalkan umbra itu warnanya lain gitu. Misalkan lebih gelap dari merah, kayak misalkan warnanya biru tua atau lain-lain itu mungkin nggak? Itu aja Mbak, makasih. Oh, jadi pertanyaannya tuh lebih ke bulan total itu warnanya justru nanti jadi hijau gitu.
Iya, seperti itu. ungu gitu. Oke. Jadi eh apa ya? Jelasinnya gini. Atmosfer bumi tadi yang menyerap warna biru kayak gitu, menyaring warna biru itu kan sebenarnya lebih kayak ke karena kalau teman-teman tahu gitu kan di langit-langit kalau kita ngelihat langit ya, bukan langit secara secara sains ya, tapi langit secara umum gitu kan kita lihat berwarna biru ya karena memang dia itu menyerapnya tuh yang birunya gitu loh. Jadi secara defaultnya itu memang dia menyerap cahaya yang berwarna biru itu gitu loh. Kecuali nanti suatu saat someday gitu ketika atmosfer kita mungkin udah agak error dan dia menyerap sesuatu yang berwarna selain biru gitu kan. Bisa aja kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung keserapannya dan sejauh yang aku tahu sih selama ini atmosfer itu menyerapnya memang yang warna birunya aja kayak gitu. Kita nggak tahu ya kalau nanti mendekati kiamat, apakah warna yang terserap akan tetap warna biru atau warna-warna yang lain kita nggak tahu kayak gitu. Kalau secara sains sih yang aku bisa jelasin segitu. Oke, gimana Mas Rian Rizky? Sip, udah cukup jelas ya. Oke. Jadi sepertinya ada yang mau nanya lagi, Amirul Adil Hakim. Ya, mau nanya ya? Oke, dipersilahkan. Ini tadi kan bulan itu kan ada eh, menurut jaraknya dari bumi kan bisa dibagi dua kan, jadi apogee dan perigee kalau nggak salah. Itu apakah ada Hmm. hubungannya dengan gerhana bulan total? Misalkan apakah saat dia perigee dia bakal dia kemungkinan besar akan terjadi gerhana bulan total atau gitu, atau ada hubungannya antara apogee dan perigee dengan gerhana bulan gitu. Iya dengan gerhana bulan. Dengan lebih tepatnya dengan tipe gerhana bulan apa yang akan terjadi gitu. Oke, sebentar ya teman-teman. Karena atau tadi bisa ditulisin di ini nggak? Ditulisin di apa namanya chatnya juga biar aku bisa baca ulang Oh iya. pertanyaannya mungkin suaranya tuh agak ini agak apa ya mengganggu ya agak agak hilang-hilang karena ininya sih sinyalnya. Sudah Mbak. Apakah oh iya bentar. Apakah bentar ya. Aku minta maaf ya teman-teman karena keterbatasan ini. Jadi laptop aku lagi sedikit trouble. Jadi aku cuma bisa menggunakan HP. Jadi bentar aku mau buka-buka beberapa file biar aku ngomongnya nggak asal sambil mengingat-ingat karena seingat aku dulu aku pernah belajar tentang di kampus kalau nggak salah di mata kuliah apa ya benda langit itu apa ya ininya ada yang tahu nggak benda langit Mereka benda langit. ya Iya benda mekanika langit. benda langit MBLE itu MB. matkul gitu. Matkul Kemarin tuh ya. Oh kalian ngambil matkul itu nanti Saya semester belum ganjil. sih. Nanti diambil di semester ganjil buat masuk game. oke teman-teman mungkin ini ya uh, ada yang belum tahu gitu kan istilah dari apa sih perige gitu perige terus sama satunya apa Apogee. apogi Ya. apa bahasanya apogi Entah nggak tahu juga. Tapi karena ya ini perigi dua. sama apogi Jadi
karena ini ya kita orang Indonesia dan E2 kita anggap bacanya I, jadi kita sepakat bacanya perigi dan apogi ya. Oke. Eh, jadi gini teman-teman, buat yang belum tahu, perigi itu adalah kondisi bulan berada di titik terdekat bumi. Jadi dia dekat banget sama bumi gitu kan. Kayak mungkin kalau teman-teman tahu beberapa saat yang lalu sempat rame berita bahwa bulannya kelihatan besar banget ya kayak gitu. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah mendengar itu? Dulu soalnya bukan dulu sih, mungkin dalam beberapa tahun terakhir kalau aku nggak salah ingat ya. Itu ada yang mengatakan bahwa bulannya kelihatan besar banget ya. Ada apa nih? Iya benar supermoon dan orang-orang mungkin udah ada tuh biasanya kalau udah ada bulan makin besar kayak gitu udah mulai ada hoax-hoax yang menunjukkan apa bentar lagi nih kayaknya ini deh apa kiamat gitu. Bentar lagi mungkin ada sesuatu yang menabrak ini atau apa kayak kemarin mau Ramadan tiba-tiba ada yang mengabarkan bentar lagi mau ada meteor yang nabrak bumi. Terus habis itu bentar lagi kiamat dan lain-lain. Emang banyak banget ya berita-berita yang hoax dan orang-orang nggak ngerti gitu. Nah itu yang bisa kita luruskan nanti teman-teman. Jadi kayak perigi itu posisi paling deket ya, paling dekatnya bumi ke paling dekatnya bulan ke bumi yang itu mengakibatkan makin deket itu kan makin kelihatan besar kan. Nah itu yang menyebabkan terlihat besar atau kita lebih sering mendengar dengan istilah supermoon. Kalau apogi itu kebalikannya ya, iya nggak sih? Saya Iya ingat Mbak, kalau apa kayaknya gitu apogi. saat bulannya paling jauh dari bumi. Nah, kalau misalnya untuk tadi kan yang aku jelasin tadi lebih kayak ke gerhana matahari ya, pengaruh dari jarak dekat jauhnya bulan itu terhadap gerhana matahari. Jadi kalau dekat berarti nanti jadinya gerhana matahari total, kalau misalnya jauh berarti jadinya cincin gitu. Nah, ini pertanyaannya dari Amirul itu berpengaruh enggak terhadap tipe gerhana bulan yang terjadi. Jadi kalau yang aku lihat gitu ya, aku lihat dan aku udah baca-baca, sebenarnya cukup berpengaruh. Jadi mungkin nanti akan menjadikan, misalnya ya, karena bulan itu terlalu dekat dengan bumi, sehingga bayangan bumi itu nggak cukup untuk menutupi bulannya. Jadi nanti ada beberapa bagian bulan yang mungkin nggak ketutupan nih sama ini, sama apanya, sama umbranya bumi. Jadi mungkin ketutupannya sama penumbra. Dan kalau teman-teman tahu juga, penumbra itu kan dia menutupin tapi kayak samar-samar gitu loh, kayak masih kelihatan sebagian kayak gitu, masih kelihatan sedikit. Kalau umbra itu benar-benar gelap gitu, kayak di layar itu kalau teman-teman lihat, nah yang gelap banget, nah kayak gitu itu ditutupin sama umbranya. Nah, gitu teman-teman. Jadi menurut aku dan menurut yang udah aku baca-baca juga, mungkin juga mempengaruhi tipe gerhana. Jadi mungkin nanti gerhananya kalau misalnya dia dalam posisi apogi atau dia posisi terjauh banget gitu, itu mungkin nanti akan menjadi gerhana bulan total dan ketika nanti dia berada di posisi perigi atau dalam posisi yang sangat dekat dengan bumi, itu nanti dia akan menjadi apa namanya gerhana bulan parsial atau mungkin gerhana bulan penumbra kayak gitu. Mungkin aja, cuman selama ini aku belum benar-benar ini sih, belum benar-benar mempelajari tentang itu, mendalami ya lebih tepatnya karena yang sebenarnya sangat hype dan sangat diminatin sama orang-orang tuh lebih kayak ke gerhana matahari teman-teman karena gerhana matahari ini kan kontras banget ya dari yang terang terus tiba-tiba jadi gelap dan kita emang benar-benar ngalamin. Kalau gerhana bulan tuh kadang orang nggak terlalu sadar sih kalau ada gerhana. Itu yang bisa aku jawab. Gimana Soalnya saudara kan Biru? kalau Silakan. kalau di matahari kan jadinya tadi kan apogi dan perigi kan istilah untuk bulan ya. Kan ada juga istilah aphelion sama perihelion ya, yang itu jarak dari bumi ke matahari. Kalau aphelion kan eh, yang jarak terjauhnya. Kalau perihelion jarak terdekatnya. Mungkin itu bisa ya pengaruh ke tipe gerhananya ya, gerhana mataharinya ya, Mbak. Iya, ya, itu juga. Oh, ini lebih cahayanya tadi dia mempengaruhi gerhana matahari atau bulan pertanyaannya? Yang pertama tadi bulan sih. Oh, ya sekarang ini matahari. Sekarang matahari.
Maksudnya mungkin juga pengaruh ya, karena ya begitulah. Ya sih. Kalau ini ya teman-teman, kalau misalnya perihelion sama apa satunya lupa. Aphelion. Aphelion. Nah, yang deket itu perihelion ya. Iya, Perihelion itu ketika matahari itu sangat dekat dengan bumi. Terus apa tadi satunya kok lupa? aphelion. Ya walaupun Aphelion itu nggak sangat dekat Aphelion juga, tapi jauh. jaraknya terdekat lah. Misalnya kan jarak bumi matahari kan bakal beda-beda, soalnya orbitnya nggak lingkaran kan, Mbak. Orbitnya kan Baik, elips kan ya. elips. Pokoknya perihelion itu jaraknya yang terdekat dengan matahari. Kalau yang aphelion kan jaraknya yang terjauh. Oke. Nah, ini pengaruh atau enggak ke gerhana? Sebenarnya posisi kedekatannya ini emang berpengaruh, teman-teman. Jadi mau itu gerhana matahari maupun gerhana bulan itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi kayak tadi pertanyaan pertama kan perigi sama apogi ya, itu berpengaruh enggak terhadap gerhana bulan? Karena yang aku jelasin tadi cuma gerhana matahari. Dan aku sebenarnya ini juga baru oh iya, ini sebenarnya berpengaruh juga, cuman tadi aku nggak ngejelasin kayak gitu. Dan posisi itu kan tadi yang kita bahas posisi bulan ya. Nah, sekarang posisi mataharinya aphelion sama perihelion kayak gitu. Nah, itu juga mempengaruhi teman-teman setahu aku karena gini kan eh, gerhana matahari tadi posisi bulannya di antara bumi sama ini ya, bumi sama matahari. Jadi ketika mataharinya nanti mungkin semakin jauh kayak gitu kan, ketika mataharinya semakin jauh otomatis kalau kita ngelihat di ini coba JJ bisa ke halaman pertama slide-nya. Nah, kalau misal itu anggap aja yang tengah itu yang kesorot itu ini ya bulan ya. Jadi ketika mataharinya itu semakin jauh gitu kan, sebenarnya ada sudut di belakangnya, sudut bayangan atau kita kenal dengan umbranya itu akan semakin kecil. Yang semakin kecil itu dia akan semakin apa ya? Semakin membuat apa ya? Sesuatu itu tidak seperti semestinya gitu loh. Jadi kayak nanti mungkin akan terjadi gerhana matahari dengan tipe lain walaupun keadaannya kayak gitu. Jadi kayak posisinya dekat atau jauh itu sangat mempengaruhi teman-teman. Jadi sebenarnya gerhana ini halnya ini ya, apa perihal dari gerhana ini sama aja. Jadi tentang sesuatu yang menutupin dan bayangannya sampai kepada benda yang lain. Sebenarnya cuma kayak gitu doang. Cuman karena pengaruh jaraknya, entah jarak dari bumi ke bulannya atau bumi ke mataharinya, nah itu yang sangat mempengaruhi terjadinya gerhana apa itu gitu loh. Jadi gerhana apakah yang terjadi itu terjadi apa ya sangat dipengaruhi sama posisinya tadi aphelion, terus perihelion, terus apogi, perigi kayak gitu. Itu mempengaruhi juga sih. Dan setahu aku juga gitu kan, aphelion dan perihelion ini juga berpengaruh terhadap gerhana bulan dan gerhana matahari. Pokoknya dua gerhana itulah. Jadi secara umum sangat mempengaruhi gitu. Menjawab nggak ya? Ya, 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 oke. Makasih, Mbak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Amirul atas pertanyaannya. Gimana yang lain kira-kira masih ada yang ingin bertanya? Boleh via audio maupun via apa ini namanya chat message. Gimana? Oh, ini ada pertanyaan lagi dari varian Tiski A. Mau nanya lagi, gimana kalau misalkan kita berdiri di bulan, terus kita justru mengalami gerhana bumi, yang di sini posisinya matahari, bumi, bulan. Apa di sini kita bakal lihat sesuatu yang sama nggak? Misal umbra bumi ternyata di permukaan bumi jadi berwarna merah. Misal ukuran bumi sebesar ukuran bulan. Oke. Aku jawab Boleh. ini. Tapi aku belajar dari apa yang pernah aku dapatkan. Coba dari yang pertama, kalau kita berdiri di bulan, terus kita justru ngalamin gerhana bumi yang di sini posisinya matahari, bumi, bulan. Posisi matahari, bumi, bulan itu kan kalau kita ada di bumi, kita namainnya ini ya gerhana
matahari ya. Gerhana bulan kalau kita di bumi. Tapi kalau kita di bulan namanya gerhana bumi. Oke, gerhana bumi. Jadi dari hari ini bisa melihat sesuatu yang sama atau enggak. Oh, gini ya teman-teman, karena warnanya ya, terkait warna dari ininya, warna umbranya gitu kan. Kalau kita ketahui ya bahwa ternyata setiap planet ataupun setiap satelit ataupun setiap benda langit itu dia punya ciri khasnya masing-masing. Dia punya sesuatu yang mungkin itu berbeda dengan tempat lain. Misalnya contohnya aja nih ya, atmosfer bumi. Atmosfer bumi yang melapisi bumi itu kan, ozon dan lain-lain, itu adalah sesuatu yang bisa kita bilang spesial dan kayak cuman ada di bumi, karena di tempat lain ternyata atmosfernya beda, kandungan-kandungan yang ada di atmosfernya beda. Nah, begitu juga dengan yang ada di bulan, teman-teman. Aku belum sempat searching sih, permukaan bulan itu atmosfernya terdiri dari apa aja. Walaupun sebelumnya bulan itu terbentuk dari pecahan, apa tadi namanya? Pecahan Theia dan Gaia, tapi secara struktur dia nggak benar-benar mirip banget sama bumi. Waktu itu aku ingat banget, aku pernah baca bahwa dulu waktu pertama kali kita bisa mendarat di bulan kayak gitu, itu ilmuwan-ilmuwan yang mendarat di bulan itu mengambil sampel di bulan sekitar berapa ratus kilogram di sana tanah atau apapun itu, yang itu kemudian diteliti di bumi, dan ketika diteliti memang bebatuannya itu bebatuannya sejenis sama yang ada di bumi. Bukan sejenis sih, lebih kayak ke mirip strukturnya kayak gitu. Karena kan tadinya kan Theia kan tabrakan sama Gaia itu. Cuman ternyata itu kalau teman-teman tahu bahwa itu cuma terjadi di struktur bebatuannya. Jadi atmosfernya itu sebenarnya beda, teman-teman, atmosfernya. That's why akhirnya kita itu cuma bisa hidup di bumi, nggak bisa hidup di bulan, karena atmosfernya berbeda. Dan karena susunan atmosfernya yang berbeda ini sebenarnya memungkinkan banget kalau misalnya kita ada di bulan, kita akan melihat warna yang lain. Jadi mungkin bukan warna merah. Nah, yang aku belum tahu juga akan menjadi warna apa yang kita lihat, karena memang belum ada penelitiannya ke sana kayak gitu, teman-teman. Cuman kalau sepenangkapan logika aku akan yang udah aku pelajarin, karena perbedaan atmosfer dan perbedaan struktur dari atmosfernya itu gitu loh, itu mesti akan membuat perbedaan apa ya, yang diserap cahaya matahari yang diserap oleh masing-masing atmosfernya. Jadi mungkin akan berbeda, mungkin dia tidak hanya menyerap warna biru, mungkin dia menyerap warna merah justru, dan kita malah melihat seperti ketika dia gerhana terlihat seperti gerhananya warna biru kayak itu, bisa aja kan kayak gitu. Nah, setahu aku sih akan berbeda, dampaknya tergantung atmosfernya kayak gitu, yang aku tahu ya. Gimana Mas Varian Rizky? Sudah cukup menjawab? Oh iya, sudah mantap nih Mbak Rifka. Berarti kan masih spekulatif ya Mbak? Artinya dalam artian spekulatif di sini karena kita sendiri belum banyak melakukan penelitian di bulan ya untuk melihat gerhana itu gitu. Dan teman-teman, karena memang kalau teman-teman ini ya, termasuk aku mau sedikit kemarin waktu aku ngerjain skripsi, jadi skripsi aku tentang meteorit kayak gitu, itu masih sedikit sekali teman-teman yang bisa kita jadikan acuan, karena memang tidak banyak sebenarnya orang yang melakukan penelitian di sini. Pun kalau ada, itu belum dibuat dalam bentuk paper, jadi belum dipublikasikan, dan kita belum tahu apa aja yang udah berhasil ditemukan sama orang-orang. Nah, harapannya sih setelah ngikutin basa-basi, ya walaupun namanya basa-basi ya, tapi harapannya setelah ngikutin ini, teman-teman bisa lebih aware, dan mungkin nanti teman-teman bisa meneruskan orang-orang yang dulu pernah membuat paper atau membuat penemuan-penemuan di bidang astronomi untuk lebih memajukan astronomi baik di tingkat Indonesia maupun di tingkat internasional kayak gitu. Gitu ya teman-teman, sedikit ini aja gambaran aja, karena memang
belum banyak gitu loh yang apa benar-benar meneliti ini semua dan dijadiin paper resmi kayak gitu. Nah, itu benar, itu menarik itu. Sebenarnya bahkan termasuk menginspirasi loh. Gimana kalau misalnya kita melakukan penelitian gerhana di bulan. Nanti mungkin apa di sini-sini rekan-rekan yang apa namanya yang baru masuk kuliah atau lagi sedang melakukan topik skripsi, bisa itu nanti apa namanya topiknya tentang memperkirakan gerhana di bulan itu akan seperti apa kejadiannya, atau bahkan mungkin kalau negara apa misalnya ada pendanaan ke bulan langsung gitu kan dipimpin oleh Mbak Rifka ke sana untuk melakukan penelitian, sebuah bayangan yang menarik bagi saya. Oke, berhubung ini sudah di penghujung waktu ya. Ya, saya pikir pertanyaan mungkin sudah dicukupkan dulu. Kalau memang misalnya ada yang mau bertanya, ya itu bisa langsung apa datang ke emailnya Mbak Rifka, atau mungkin nanti bisa langsung menghubungi ke Mbak Rifka buat yang sudah punya kontaknya. Di sini Ya, ya mungkin untuk terakhir boleh apa ya kita sesi foto online bareng dulu. Jadi dipersilahkan kepada rekan-rekan semua untuk menyalakan apa namanya apa ini video sih apa kasarnya turn on your camera. Silahkan dinyalakan, kita akan berfoto bersama. Wait a minute. aku kelihatan nggak ya? Yuk. Ya. Udah belum? Mari nyalakan semuanya. Oke, saya ambil coba tag yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, lagi yuk yang lain yang belum join gabung boleh banget untuk nyalain kameranya sebagai dokumentasi kenang-kenangan. Siap ya. Untuk tag kedua 1, 2, maaf, saya pencet 1, 2, 3. Sip. Ya, saya ucapkan terima kasih ya pada rekan-rekan yang sudah hadir pada basa-basi ilmiah kali ini, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada Mbak Rifka yang sudah bersedia memberi materi yang menarik, sebenarnya sangat menarik, bahkan apa ya bisa memberikan insight baru gitu. Kalau gerhana itu kita bisa sebut suatu gerhana bulan dan matahari karena posisinya yaitu matahari, bumi, bulan, maka akan terjadi gerhana bulan. Kalau matahari, bulan, bumi akan terjadi gerhana apa namanya matahari. Asal jangan bentuknya bumi, matahari dan bulan gitu kan. Berarti itu sudah kita sudah diambang kiamat, itu bulan sudah lepas dari kita. Udah kiamat ya. Ya benar banget itu. Oke, ya sebagai gambar info, PBI Basa-Basi Ilmiah sebenarnya program apa ya namanya program independen yang diinisiasi oleh Mas Aan Abdurrahman dan saya untuk apa namanya apa ya namanya ya untuk mengajak rekan-rekan untuk berbicara apa berbahasa-basi ilmiah gitu. Jadi kita ngobrol santai, diskusi santai bareng gitu. Tapi yang ilmiah bentuk sains itu apapun sebenarnya, nggak harus fisika sih sebenarnya, cuman karena yang ngobrol ini dalam beberapa pertemuan terakhir sampai yang keempat nih semuanya orang-orang fisika, jadi topiknya masih nggak jauh-jauh dari fisika gitu. Tapi kalau misalnya ada yang ingin mencoba menjadi pemateri dan segala hal, apapun materinya kami coba welcome asalkan masih bersifat saintifik, ya silahkan hubungi saya ataupun Mas Aan lewat email atau kontak yang bisa Anda ketahui. Kalau tidak, nanti bisa kami berikan informasi lainnya gitu. Oke, mungkin ya gimana? Oh itu. Oh ini sudah ada oleh Mas Aan, Mas Abdurrahman. Itu emailnya webinar@wahsyid.id kalau misalnya ada yang tertarik minat untuk menjadi pembicara atau yang ngasih ide wangsit apapun itu, misalnya ada yang mau bahas apa misalnya ekonomifisika, oh ya boleh, nanti akan kami cari pematerinya. Misalnya itu kan ekonomi dilihat dari pandang fisika. Nah benar gitu. Ya mungkin apa ya namanya itu aja, sekian dari kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir PBI kali ini. Pantengin terus kami
2 minggu lagi pasti akan ada materi yang akan kami sampaikan lagi. Ya, sekian dari saya, Jauza Akbar Krito. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Ya, silahkan yang mau live, silahkan live. Yuk, Rika. Jangan live dulu bentar. Barusan mau Dah.